Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Bulughul Maram, yakni pada kitabus shalah, masih melanjutkan bab salat al-jamaah wal imamah, hadis nomor 332. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, yang berhak mengimami salat suatu kaum adalah yang paling bagus atau yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bisunnah. Kalau dalam Al-Qira'ah, dalam Al-Qur'an, dalam bacaan Al-Quran kemampuannya sama, maka yang dipilih yang paling mengerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa'an wa aqdamuhum hijratan. Kalau dalam sunnah pemahamannya juga sama, maka yang dipilih yang paling dahulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa'an wa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan. Kalau dalam hijrahnya juga sama, maka yang dipilih yang lebih dahulu masuk Islam. Dalam sebuah riwayat yang paling tua usianya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala taqrimatihi illa biizni. Rawahu Muslim. Janganlah seseorang mengimami orang lain dalam wilayahnya
dalam kekuasaannya, dan janganlah ia duduk ya di rumah orang lain, di tempat duduk khususnya, kecuali mendapatkan izin dari tuan rumahnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke beberapa fawaid yang dicantumkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dari kitab Tawdihul Ahkam, ya sarah dari kitab Bulughul Maram ini. Faedah yang pertama dari hadis ini, istihbabu wilayatil imamah lil afdal fal afdal wal fadlu huwa bil ilmi syar'i wal amali bih. Sunnahnya pengangkatan imam, ya sunnahnya pengangkatan imam, ya imam salat, untuk yang paling afdal lalu yang paling afdal. Siapa yang paling afdal lalu yang paling afdal setelahnya. Wal fadlu, keutamaan di sini, siapa yang paling utama dan lalu yang utama setelahnya. Nah, keutamaan ini adalah patokannya ilmu syar'i dan mengamalkan ilmu tersebut. Ini patokan utama. Jadi patokannya adalah ilmu syar'i dan bukan hanya sekedar mengilmui, tapi dia mengamalkannya. Karena seandainya dia hanya menguasai ilmu syar'i tetapi dia tidak mengamalkannya, ya berarti nanti dia jatuh ke dalam kefasikan. Nah, contohnya apa? Ya kewajiban tidak dia kerjakan, misalnya maksiat dia lakukan, berarti dia fasik. Orang yang fasik ya tidak cocok, ya tidak berhak untuk menjadi ya seperti ini, ya menjadi imamah. Kemudian yang kedua, al-wajibu ayyakuna hadha darsan lil muslimin fi umumil wilayat wa la yuqaddamu fiha wa yula alaiha illa man huwa ahlun laha. Yang wajib bahwasanya seperti ini ya pelajaran ya bagi kaum muslimin di semua wilayah kekuasaan, di semua ya pengangkatan atau wilayah kekuasaan. Maka kata beliau, tidak didahulukan, tidak dipilih ya untuk menduduki wilayah-wilayah kekuasaan ini ya secara umum, kecuali man huwa ahlun laha, kecuali orang yang memang ahlinya, orang yang mumpuni dalam wilayah tersebut, dalam penguasaan tersebut, kekuasaan tersebut gitu. Wajatama'a fihi asyartani al-azimani, terkumpul padanya dua syarat yang agung. Ini dalam masalah pengangkatan ya kekuasaan, orang-orang yang menduduki suatu tempat ya. Maka dua syarat ini yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah al-amanah fihi wal quwwatu alaih. Yang pertama yang dipilih, yang duduk, yang berkuasa, yang diangkat adalah amanah, kemudian dia
mampu dalam semua bidang ini nanti ya, dalam semua wilayah, apalagi dia yang akan mengurusi ya orang lain gitu. Maka dua ini yang harus menjadi syarat yang harus terpenuhi: amanah, kemudian dia al-quwwah alaihi, dia kuat, dia mampu melaksanakan, mumpuni dia. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 26, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya yang paling baik yang dipekerjakan, orang yang kamu pekerjakan adalah al-qawi al-amin, yang kuat lagi amanah. Ini kan ucapan ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Kisah ini diantara apa? Pengajuan putrinya Nabi Shu'aib kepada Nabi Shu'aib ya, untuk mempekerjakan, yaitu di rumahnya, tatkala Nabi Musa alaihissalam membantu mereka untuk memberikan minumnya ternak-ternaknya mereka itu. Sesungguhnya yang paling baik orang yang kamu pekerjakan adalah al-qawi al-amin, yang dia mampu ya, mumpuni ya, kemudian orangnya amanah. Nah, ini tadi dalam semua apa? Dalam semua tempat, dalam semua wilayah. Wa ma dhallal muslimuna wa faqadu izzahum wa ammahum al-fasadu illa bitarki hazil amanah wa idha'atiha. Dan kata beliau di sini, tidaklah ya kaum muslimin yang mereka hina, ya hilang kemuliaannya mereka, kerusakan yang menimpa mereka semua ya, melainkan karena mereka meninggalkan amanah ini dan menyia-nyiakannya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza duyi'atil amanah, apabila amanah sudah disia-siakan, fantaziris sa'ah, maka tunggu as-sa'ah, tunggu kiamat, tunggu kehancuran. Faqala Arabi, ada seorang Badui bertanya, kaifa ya Rasulullah ida'atuha, bagaimana wahai Rasulullah menyia-nyiakannya, menyia-nyiakan amanah itu? Qal idza usnidal amru ila ghairi ahli, apabila perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Nah, ahli sesuai dengan bidangnya tadi. Ya, kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Termasuk di sini dalam masalah keimamahan untuk menjadi imam salat, kemudian yang menduduki kedudukan yang lainnya. Kemudian faedah yang ketiga, takunul imamatu liman huwa aksaru hifdhan li kitabillahi, lianna kitaballahi ta'ala asasul ulum an-nafi'ah, wa man kana fihi a'lam min ghairihi kana afdal, wal ibrah biman huwa a'lamu bi kitabillahi wa fiqhihi wa fiqhi salah, walidha yuqaddamul afqah ala man huwa aksaru minhu hifzan, walakin laysa fi fiqhi salah kadzalik. Imam, ya imam salat maksudnya adalah bagi orang yang paling banyak hafalan terhadap kitabullah.
yang paling banyak hafalannya. Karena kitabullah Al-Quran adalah merupakan pondasi daripada ilmu yang bermanfaat. Maka barang siapa yang dia lebih alim ketimbang yang lainnya, maka dialah yang paling afdal. Maka yang dianggap kata beliau di sini ibrah yang menjadi pegangan adalah dia a'lamu bi kitabillah, orang yang paling alim terhadap kitabullah dan kefakihannya juga yang paling fakih, dan fikih salat juga. Oleh karena ini ya, orang yang lebih fakih itu lebih didahulukan ketimbang orang yang hanya lebih banyak hafalannya. Nah, orang yang lebih fakih maka dia lebih didahulukan ketimbang orang yang hanya sekedar banyak hafalan. Sama-sama dia banyak hafalan, tapi yang satu lebih fakih, maka yang diangkat adalah yang lebih fakih. Wallahu a'lam. Akan tetapi bukan dalam fikih shalah ya, namun bukan kata beliau dalam fikih salat seperti yang demikian. Wallahu a'lam. Berdasarkan riwayat yang tadi kita bacakan, memang yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quranul Karim, karena dia merupakan asas ya, pondasi daripada ilmu syar'i. Kemudian dilihat juga nanti siapa yang paling faqih, yang paling paham, yang paling mengerti tentang sunnah. Di antaranya adalah kefakihan dia tentang masalah fikih salat. Nah, ini yang harus dilihat juga. Kemudian faedah yang keempat, al-muradu biqaulih aqra'uhum li kitabillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah tadi mengimami salat ya suatu kaum adalah yang paling aqra terhadap kitabullah. Mana aqra di sini? Yang paling aqra adalah yang paling banyak tadi hafalan Al-Qur'annya. Hadis yang menjelaskan hal ini ya sebagaimana yang tadi kita bacakan. Kemudian juga nanti ada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ya di dalam kubur. Ini kan boleh nanti menguburkan jenazah dalam satu kuburan lebih dari satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada prajurit yang gugur dalam perang Uhud ya, mengatakan kepada para sahabat, qaddimu aqsarahum Qur'anan. Ya, kedepankan, letakkan yang di depannya adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Namun Allah alam, jadi yang dimaksud dengan yang paling aqra itulah yang akan menjadi imam salat. Maka maknanya di sini yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Dan juga ada yang menafsirkan di sini yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Paling bagus dan paling
banyak bacaan Al-Qur'annya. Ada juga yang menafsirkan yang lain ya, yang paling bagus tajwidnya, paling bagus mutu bacaannya, ajawaduhum wa ahsanuhum wa atqanuhum qira'atan. Yang paling ajwad, yang paling bagusnya, yang paling ahsannya ya. Kemudian yang paling atqan ya, yang paling mutqin, yang paling bagus mutu bacaannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun pendapat yang paling rajih di sini adalah tadi, yang paling banyak hafalannya dan juga yang paling bagusnya tadi. Ini makna daripada aqra. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah yang kelima, fa inistawaya fil qiraah. Nah, kemudian kalau dia sama dalam bacaan Al-Quran, hafalannya imbang, kemudian dari bagus bacaannya juga sama, terutama dari sisi ya bacaan tajwid secara umumnya ya, maka dia sama. Maka di sini fa'alamuhum dikedepankan yang paling paham, yang paling mengilmui di antara mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah al-mutahharah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang kedua. Dia merupakan masdar tsani, sumber hukum yang kedua di dalam penetapan syariat. Namun harus dipahami ya, para ulama kita menyebutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber hukum yang kedua ya, bukan berarti nanti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak bisa berdiri sendiri, bukan begitu maknanya. Tapi kalau melihat dari urutan ya, maka di sini Al-Qur'anul Karim terlebih dahulu, baru setelahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dari sisi periwayatan, karena Al-Quran mutawatir, tidak ada istilah apa Al-Quran itu sahih atau tidak sahih, karena dia sudah mutawatir. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menyampaikan kepada para sahabat. Dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Al-Quran sudah ditulis di pelepah kurma atau yang di lain ya, kemudian nanti dibukukan ya pada zaman ya Umar ya, kemudian nanti terakhir di zamannya Utsman bin Affan. Jadi mutawatir, beda dengan hadis. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ditulis ya, namun baru dibukukan ya dalam kitab-kitab ya baru pada masa para imam kan. Nah, kalau dulu masih dalam hafalan, tapi tetap ada dalam catatan-catatan dalam buku-buku ya, tulisan-tulisannya yakni para ulama. Namun baru dibukukan secara permanen ya, ini baru pada zaman-zaman setelahnya. Nah, wallahu alam. Sehingga di sini hadis kalau di dalam periwayatannya maka kan perlu diteliti kan. Makanya ada hadis yang sahih, ada yang tidak sahih. Penyandaran kepada nabinya ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Maka ini penyebutan urutan karena tadi ya. Adapun dari sisi hukum maka dia sama. Al-Quran maupun hadis sama dalam penetapan hukum. Bisa dipahami maksud jemaah? Jangan sampai nanti ada orang yang memahami ini kan dalam hadis saja, seolah-olah dia nggak bisa jadikan sebagai sumber hukum, padahal sama.
Kan ada hukum yang ada di dalam hadis saja gitu misalnya. Ini kan penjabaran ya. Penjabaran ya. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, salah satu contohnya misalnya menjelaskan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Itu kan ada dalam hadis. Dia sumber hukum. Nah, sehingga di sini dalam masalah keimaman ini tadi, ya, jadi kalau memang bacaan Al-Qur'annya ya, hafalannya sama banyak, kemudian dari sisi bagusnya juga sama, maka pilihlah siapa yang paling paham terhadap ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah ya hukum-hukum fikih, terutama masalah fikih salat. Nah, karena kalau dia hanya banyak ya hafalan tapi dia tidak paham fikih ya, gimana nanti kalau ada kekeliruan di dalam sholat, dia nggak paham bagaimana caranya gitu. Nah, ini kan akan membuat batalnya atau rusaknya sebuah sholat. Kemudian fa in istawaya bil ilmi bil qiraah wa hibzih wa ilmi bis sunnah wa hibziha wa aqdamuhum hijratan min biladil kufr ila biladil Islam. Kalau sama dalam masalah ilmu terhadap Al-Quran, kemudian juga hafalannya tadi, kemudian sama juga dalam masalah sunnah dan hafalannya terhadap sunnah, maka yang didahulukan siapa yang lebih dahulu hijrah. Nah, hijrah di sini secara umum kalau disebut dengan hijrah adalah apa? Pindahnya seseorang dari negeri kafir kepada negeri Islam. Apa yang menjadi definisi negeri Islam? Apa jemaah? Ini pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Karena harus tahu dulu apa negeri Islam, apa negeri kafir. Negeri Islam adalah negeri daerah yang tampak padanya syiar-syiar Islam yang besar secara menyeluruh. Apa syiar Islam yang besar? Contohnya azan, salat berjamaah, ya. Nah, kemudian ya termasuk ya salat hari raya, ya puasa nanti ya. Syiar-syiar secara umum yang dia di sebuah daerah tadi tampak, sebuah negara itu tampak menyeluruh dia, maka inilah negeri Islam. Berarti dengan definisi ini negeri kita negeri Islam, yakin ya, jangan sampai ada yang mengatakan oh enggak, negeri Indonesia sekuler, togut. Negeri Islam, karena yang namanya hukum Islam itu bukan hanya kalau mencuri dipotong tangan, kalau berzina muhsan dirajam, bukan itu saja yang namanya hukum Islam. Dalam masalah fikih saja, dari masalah air sampai masalah jihad, semuanya itu hukum Islam dan tegak di negeri kita. Walaupun tadi masalah hukum kriminal memang belum ya, tapi dalam masalah lain kan tegak. Nah, bahkan bersama pemerintah lagi ya, puasa nanti masuk 1 Ramadan diumumkan ya, kemudian nanti hari raya juga diumumkan, haji juga pemerintah yang ngurus ya. Nah ya, insyaallah negeri kita negeri Islam, walaupun belum sempurna ya. Sedangkan negeri kafir adalah negeri yang tampak padanya syiar-syiar kekufuran, tidak ada padanya syiar Islam secara umum. Nah, fa in lam takun hijrah, kalau memang tidak ada hijrah ya, karena barangkali di suatu tempat tidak ada lagi hijrah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah. Apa maknanya itu? Maksudnya di sini hijrah dari kota Mekah kepada daerah yang lain nggak ada lagi, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam, tidak perlu hijrah lagi. Tapi hijrah ini berlaku sampai hari kiamat. Nah, kalau seseorang sudah berada di negeri Muslim, berarti kan nggak ada hijrah dia. Maka kata beliau Syekh Al-Bassam rahimahullah, berarti yang dilihat di sini siapa yang lebih dahulu taubat, hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa di antara mereka yang lebih dahulu taubat? Kalau memang sebelumnya sama-sama ya jahil, nggak baiklah sebelumnya ya. Nah, siapa yang lebih dahulu ngaji gitu? Nah, ini yang lebih dipilih. Wa aqrabuhum imtisalan lima amarallahu ta'ala bih, dan yang lebih dahulu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dalam bahasa kita di sini ya, siapa dulu yang lebih apa? Yang lebih dulu ngaji, ya, rajin ibadah, rajin ke masjid ya, yang lebih dahulu mengenal sunnah. Nah, itu yang lebih didahulukan. Walaupun bisa jadi yang belakangan ya lebih baik, lebih alim. Nah, wallahu alam, ini kalau memang mereka sama-sama. Kemudian yang ke-7, dalam sebuah riwayat fa'aqdamuhum sinnan, siapa yang lebih tua ya. Nah, maka di sini siapa yang lebih man qaduma sinnuhu ya. Kenapa disebutkan di sini yang lebih tua? Karena kaidahnya siapa yang lebih tua berarti dia lebih dulu Islamnya. Nah, betul nggak ini? Betul. Siapa yang lebih tua berarti dia lebih dulu Islamnya. Nah, dia sudah sholat, yang itu belum lahir kan? Nah, dan yang lebih banyak amal solehnya. Nah, wallahu alam, namun mendahulukan usia melihat yang lebih tua ini adalah urutan yang paling terakhir. Urutan yang paling terakhir. Karena masih ada kadang-kadang melihat yang penting lebih tua, padahal ini urutan yang paling terakhir, yang sudah sama dari sisi bacaannya, paling banyak hafalannya sama, paham sunnahnya sama, kemudian juga tadi hijrahnya atau lebih dulu dia ngajinya gitu ya. Nah, baru nanti siapa yang paling tua. Wallahu ta'ala, jangan salah dari dalam penempatan. Nah, yang muda masya Allah ya lebih banyak hafalannya, lebih bagus bacaannya, bahkan lebih alim ya. Tapi karena dia masih muda, tetap didahulukan orang tua, padahal dia tidak memenuhi syarat. Ini salah dalam penerapan hadis yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam tertib urutan-urutan yang berhak menjadi imam ini. Nah, kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, hadza tertib, ya tertib ini, urutan ini yang bagi mulahazatuhu, ini selayaknya memperhatikannya indama yahduru jama'atan liyasilu, atau nah, yang bagi mulahazatuhu indama yahduru jama'atan liyusalluna. Urutan ini hendaklah memperhatikannya jadi ketika menghadiri jamaah ya, untuk sholat, untuk mereka sholat ya. Au inda iradati tauliyatil imamah li ahadil masajid ya, menghadiri jamaah untuk mereka sholat tadi, atau ingin mengangkat imam untuk salah satu masjid.
Ini maksudnya urutan-urutan ini yang harus diterapkan tadi ketika menghadiri ya sholat ya berjamaah ya, lalu mereka mau sholat, melaksanakan sholat ya. Nah, siapa yang berhak menjadi imam? Maka ini urutannya tadi. Atau ketika ingin mengangkat imam dalam salah satu masjid, berarti ini kriterianya, ini urutan-urutannya tadi. Ini maksudnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah. Adapun kalau masjid itu sudah ada imam rawatib, maka dialah yang lebih didahulukan. Walaupun yang hadir adalah ada yang lebih afdal. Oh, yang hadir ketika di situ ada yang lebih afdal. Maka siapa yang paling berhak untuk menjadi imam dalam sebuah masjid tadi? Imam yang sudah ditetapkan, imam rawatib. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya ummanna rajul fi sultanihi. Ya, janganlah tadi seseorang mengimami orang lain ya di dalam kekuasaannya ya, kecuali dengan izinnya dia, kecuali dia yang mempersilakannya. Maka di sini nanti baru boleh. Ya, termasuk pengurus masjid. Kalau nanti ada, berarti apa? Ada para asatid yang datang gitu, maka tatkala dia menyuruh menjadi imam harus izin juga berarti sama imam yang rawatib pada saat itu, karena dia yang paling berhak. Nah, kalau dia mengizinkan baru, kalau tidak berarti memang dia haknya dia. Kemudian faedah yang berikutnya kata beliau di sini didapatkan ya, ada beberapa tempat sahibul mahal ya, as-salih sahibul mahal atau sahibul bait ya, pemilik atau ahlul bait ya. Namun dia adalah orang yang baik, orang yang cocok ya, maka dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam dan lebih utama ketimbang yang lain. Jadi ada tempat-tempat yang sahibul bait ya, sahibul mahal, yang sahibul bait, orang yang berada di situ. Namun dia pantas menjadi imam, maka dia yang lebih berhak dan lebih utama menjadi imam ketimbang tamu. Ada dua di sini yang disebutkan oleh beliau. Pertama, imamul muslimin wal wali alaihim ahaqqu bimakani wilayatihi min ghairi. Imamul muslimin ya, pemimpin kaum muslimin. Wal wali ya, orang yang memimpin, yang menguasai tadi, maka dia yang lebih berhak terhadap tempat wilayahnya daripada yang lainnya. Nah, ya kalau kita melihat sejarah ya, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa rasyidin ya, maka yang menjadi imam adalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika khulafa rasyidin adalah khulafa rasyidin, itulah yang menjadi imam, karena memang dia yang paling berhak pemimpin kaum muslimin, kecuali nanti kalau dia mempersilakan yang lain. Kemudian yang kedua sahibul bait. Sahibul bait ya, atau sahibul daerah ya. Sahibul bait atau pemimpin daerah tadi ya, maka dialah yang aula, lebih utama untuk menjadi imam minaz zair, daripada orang yang berkunjung. Wallahu alam, walaupun orang yang berkunjung tadi adalah dia lebih banyak barangkali hafalannya ya, lebih bagus bacaannya. Harus dengan
izin tadi ya dari apa? Dari sahibul bait. Kemudian faedah yang berikutnya di sini, qala fil ghayah, disebutkan dalam al-ghayah, wa ma banahu ahlu syawari wal qabail minal masajid wal haqqu fil imamah liman radu bihi wa laysa lahum azluhu ma lam tataghayyar haluhu. Masjid-masjid yang dibangun oleh penduduk di sekitar jalan dan kabilah ya, di sekitar jalan raya barangkali atau kabilah, maka yang berhak menjadi imam adalah bagi orang yang mereka ridho ya. Yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang mereka sukai. Tidak boleh bagi mereka menyingkirkannya selama tidak berubah keadaannya. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan di dalam risalahnya yang wajib bagi kaum muslimin ayyuqaddimu khiyarahum, memilih yang paling terbaik di antara mereka, wa ahladin, yang paling paham agamanya, wal afdal, yang paling afdal di antara mereka adalah ahlul ilmi billahi ta'ala, orang yang alim ya, orang yang ahlul ilmi, orang yang paling alim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, allazi yakhafuna Allah, dan yang mereka takut kepada Allah, wa yurakibunah, kemudian mereka diawasi, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi yang paling terbaiknya. Kemudian ahli agama. Kemudian ahli agama bukan hanya sekedar dia paham mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa diawasi. Karena yang sebenarnya dikatakan ulama itu siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hanyalah para ulama. Karena itulah ilmu yang sebenarnya. Ilmu itu bukan banyak hafalan, bukan sekedar ya banyak hafalan, banyak riwayat-riwayat yang dia tahu, namun ilmu yang benar yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan pemiliknya merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus dikedepankan. Wallahu alam. Jadi ini tertib urutan-urutan yang harus didahulukan untuk menjadi imam baik di dalam salat maupun dalam kedudukan-kedudukan yang lain dalam masalah agama misalnya, atau secara umum tadi ya. Wallahu alam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan adapun nanti hadis yang berikutnya akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.